Ikan ini mati ditabrak mobil. Ikan ini tidak menyangka dirinya bisa mati seperti ini. Seorang pria lalu mengambilnya, berniat memasaknya menjadikannya makanan. Namun ketika dia menaruh ikan itu di mobil, tiba-tiba ada raungan di kejauhan. Dia berjalan perlahan ke sana. Pemandangan di depannya membuatnya tercengang. Ternyata asal suara itu berasal dari Putri Duyung Hitam. Dia dengan hati-hati menyentuhnya dengan tongkat kayu. Tapi Putri Duyung itu sepertinya sudah mati. Tidak ada bergerak. Ini adalah ikan raksasa. Pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Melihat tidak ada siapapun, dia membawanya pergi dengan mobilnya, membungkusnya dengan kantong, dan menyeretnya ke rumah. Agar Putri Duyung tetap segar, dia mengisi bak mandi dengan es batu, lalu memasukkan Putri Duyung itu. Bekas luka di wajahnya membuatnya merasa rendah diri. Sekarang dia akhirnya memiliki uang untuk operasi, dan bisa berkenalan dengan gadis-gadis di jalan. Mengingat hal ini, seketika membuatnya menari dan bernyanyi. Dia kemudian meminum sekaleng bir, dan ketika sedang minum, suara di kamar mandi menarik perhatiannya. Begitu pintu dibuka, dia melihat Putri Duyung itu bergerak, membuat dia ketakutan dan memaku. Sampai Putri Duyung bangun dan melolong, baru membuatnya terbangun. Dia segera mengambil senapan di mobil. Tapi siapa tahu, ketika kembali ke kamar mandi, Putri Duyung itu menggigit kakinya, dan menyeretnya masuk. Jack bergulat dan ingin mengalahkannya. Tapi aku tidak menyangka ekor Putri Duyung itu sangat kuat, membuatnya terlempar. Bahkan lengannya tergigit. Untungnya, ada jaring ikan di sebelahnya. Setelah beberapa saat, dia berhasil memasang jaring pada Putri Duyung itu. Dia ingin membunuhnya. Tapi melihat Putri Duyung yang malang ini, dia tiba-tiba menyadari, ternyata Putri Duyung itu sangat cantik. Sebuah ide berani seketika datang ke pikirannya. Menunggu suasana hati sang Putri Duyung stabil, dia mengeluarkan beberapa kapas. Dengan hati-hati membersihkan lukanya, lalu menggunakan gunting, membuat lubang di mulutnya, mencegah agar dia tidak mati kehabisan nafas. Langkah selanjutnya dia menyiapkan pakan ikan. Dia membeli $200 daging di supermarket, memintanya memilih kulit babi tangan kanan daging sapi tangan kiri. Putri Duyung alergi kulit babi. Dia memberi isyarat, ingin makan daging sapi. Jack melihat dia menikmatinya. Jack tersenyum bahagia. Ini adalah Putri Duyung yang kejam. Pria menjebaknya di bak mandi dengan jaring ikan, untuk menjaganya dari depresi karena kebosanan. Jack memindahkan TV ke kamar mandi, nonton sinetron, menceritakan kisah TV. Putri Duyung melihat itu dan tampak bingung. Tidak lama kemudian Jack tertidur bersandar di bak mandi. Duyung itu menatap lehernya, seketika memperlihatkan giginya yang tajam. Sebuah suara tiba-tiba membangunkan Jack. Dia melihat seorang pencuri, dan ketika dia melihat wajahnya, tidak disangka ternyata, pencuri itu adalah teman baiknya John. Kelihatannya pencurian itu gagal. Seketika pencuri ini menjadi perampok, mengancamnya untuk menyerahkan uangnya. Jack kesal dan menggertaknya kembali, namun John tinggi dan besar. Dia tidak mungkin mengalahkannya. Untungnya, Putri Duyung membuat suara, menarik perhatian John. John curiga ada seorang wanita di rumah. Jack segera mendorongnya pergi. Begitu pintu terbuka, dia melihat Putri Duyung di bak mandi. Matanya langsung lurus, mulutnya terbuka lebar. Ini Putri Duyung, bahkan ekornya saja dijual dengan harga tinggi. Jack tidak setuju, berkata dia akan mengirimnya kembali ke laut. Tidak menjualnya, tapi kamu tidak boleh memeliharanya. Dengan bantuan John, mereka membuat sebuah kolam raksasa. Jack memintanya merahasiakannya, tidak boleh memberitahu siapapun tentang ikan duyung ini. John pun menyetujuinya. Putri Duyung akhirnya lepas dari belenggu jaring ikan, berenang di dalam kolam. Di malam hari dia mengeluarkan 2 kilogram daging, menyiapkan steak mentah dan matang. Setelah membuang mentah di kolam ikan, dia berbicara tentang masa lalunya yang tragis. Ternyata dia dulunya adalah pria tangguh yang terkenal, membunuh ribuan hiu dengan tangan kosong. Tapi sayang sekali Tuhan berhendak lain. Kecelakaan tidak hanya merusak wajahnya, juga merusak organ pernapasannya, membuatnya benar-benar hancur. Hidup mengandalkan oksigen. Entah apakah Putri Duyung itu mengerti atau tidak, dia hanya menatapnya dengan tatapan aneh. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Ketika Jack membuka pintu, seorang wanita berdiri di luar. Sayang, apakah kamu mengenaliku? Saya Putri Duyung. Jack tercengang. Tanpa merasa sungkan, wanita itu masuk ke dalam, melepaskan jaketnya, dan duduk di atas sofa. Jack baru sadar kolam itu telah kosong.
Melihat wanita cantik di depannya, benar-benar putri duyung. Si cantik berterima kasih pada Jack karena telah menyelamatkannya. Memutuskan untuk menjadi pacarnya. Perlahan dia melepas respiratornya, lalu meletakkan tangannya di wajahnya yang terluka. Dan sesuatu keajaiban terjadi. Bekas luka di wajah Jack hilang, berubah menjadi pria yang tampan. Dia mendekatkan wajahnya dan menggigit bibirnya. Adegan selanjutnya agak kejam. Kita lewati saja. 7 hari telah berlalu. Jack merasa lebih kuat. Putri duyung menatapnya dengan wajah kagum. Sekarang dia merasa seperti dia bisa membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Saya hiu tua. Seorang pria tangguh. Dia mengambil 2 bir. Akan minum-minum dengan si cantik. Namun, saat itu juga, beberapa mobil tiba-tiba datang. Dia segera berpakaian dan keluar memeriksa. Ternyata John membocorkan. Mereka memintanya menyerahkan ikan itu, lalu mereka akan membagi hasilnya. Melihat mereka banyak orang, Jack menolaknya. Dia meminta mereka menunggu di luar. Dia kembali ke rumah dan membawa duyung keluar. Tapi penonton tidak akan menyangka akan terjadi. Jack benar-benar menembak mereka, mengancam mereka agar pergi. Dia tidak berani menembak kita. Melihat keseriusan Jack, mereka terpaksa pergi dengan putus asa. Setelah mereka pergi, Jack bergegas masuk ke dalam. Sayangnya putri duyung sudah kembali ke dalam kolam. Dia bertanya pada duyung apakah dia ingin pergi bertualang. Dia sudah lama tidak mencium bau laut. Sambil berkata, dia mengeluarkan tangga, memanjat naik ke atas, meraih tangannya, ingin membawa putri duyung ini pergi dari sini. Dan ketika duyung menyentuh tangannya, tapi putri duyung tidak naik bersamanya, melainkan dia menarik Jack masuk ke air. Melihat kedua mata putri duyung, matanya terlihat sangat menawan, pikirannya penuh dengan kenangan mereka bersama. Ternyata Jack dihipnotis oleh putri duyung. Dia ini tidak menyembuhkannya. Kebahagiaan mereka juga palsu. Sebenarnya wanita itu tidak ada. Bisa dilihat ketika dia keluar menemui John. Luka di wajahnya masih ada. Ini adalah perbuatan putri duyung itu. Tujuannya adalah untuk memangsa Jack. Baiklah, cerita berakhir sampai di sini.